terhormat kepada Bapak Ahmad Rosidi, SE, selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Sumagede. Yang terhormat kepada Bapak Catur Dede Nugroho dari pihak Kapolsek Sumagede. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Noviana selaku Dokter Umum Puskesmas Sumagede. Yang saya hormati kepada Bung Kurniawan selaku Ketua KKN Mandiri Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, serta yang saya hormati kepada seluruh panitia dan juga para peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita dapat mengikuti acara webinar yang bertemakan sosialisasi pencegahan COVID-19. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar ini dibuka, maka perkenalkan nama saya, Diki Febriansyah, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Yang terakhir, penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KKN Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto kepada Saudara Agung Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Rosidi, SE, selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Sumagede. Yang terhormat kepada Bapak Catur Dede Nugroho, perwakilan dari Kapolsek Sumagede. Yang saya hormati pula siswa-siswi SMK Muhammadiyah Sumagede. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara webinar yang bertemakan sosialisasi pencegahan COVID-19. Saya selaku panitia penyelenggara webinar sosialisasi pencegahan COVID-19 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta webinar yang telah bergabung dalam acara webinar ini. Tujuan kami menyelenggarakan webinar ini yaitu karena semakin meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui cara pencegahan agar kita dapat terhindar dari infeksi COVID-19. Mari kita ikuti webinar ini dengan baik agar dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Saudara Agung Kurniawan selaku Ketua KKN Mandiri. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ahmad Rosidi, SE, selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Sumagede. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Noviana bersama tim dari Puskesmas Somagede. Yang saya hormati Bapak Catur Budi dari Polsek Somagede. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Somagede. Yang saya banggakan Mas-mas dan Mbak-mbak KKN dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto selaku penyelenggara kegiatan webinar sosialisasi pencegahan COVID-19 di lingkungan Kecamatan Somagede, khususnya di SMK Muhammadiyah Somagede. Dan yang saya cintai, saya banggakan, seluruh siswa peserta webinar sosialisasi pencegahan COVID-19 pada hari ini di SMK Muhammadiyah Somagede melalui Zoom meeting yang diadakan oleh KKN Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Yang pertama, marilah kita untuk tidak henti-hentinya menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, terutama nikmat sehat. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan nikmat sehat ini untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk beribadah kepada Allah dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat, keluarga, juga pada seluruh pengikutnya, termasuk kita semua sebagai umat Muslim. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada KKN dari Unwiku yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang difokuskan di SMK Muhammad Somagede dan difokuskan juga untuk siswa-siswi SMK Muhammadiyah. Semoga acara ini berjalan lancar dan baik mendapatkan manfaat dan pada ujungnya akan membawa perubahan yang signifikan untuk mencegah menyebarnya COVID-19 pada hari ini. Terima kasih juga kepada pihak Puskesmas dalam hal ini selaku pembicara Ibu Dr. Noviana yang bersedia menjadi pembicara dalam kegiatan ini bersama dengan KKN Unwiku. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan terkait dengan sosialisasi COVID-19 benar-benar bisa dicerna, benar bisa dijadikan pedoman dalam melindungi diri, mencegah penyebaran COVID-19. Juga kepada Polsek Somagede yang telah mengizinkan kegiatan ini dan sekaligus nanti akan menyambut dalam kegiatan ini. Sampai dengan hari ini, COVID-19 memang belum usai. COVID-19 masih terus menyebar walaupun grafiknya sudah menurun drastis. Mudah-mudahan menurun ini bukan untuk naik lagi, tapi menurun ini untuk terus terjun bebas, dan pada akhirnya COVID-19 kasusnya di Indonesia menjadi 0. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga semua segi kehidupan bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19.
Alhamdulillah untuk di Indonesia sendiri sudah mulai menurun ya. Kalau hari kemarin kasusnya itu satu hari itu 7.427, untuk hari ini kasus barunya 5.436. Kemudian yang sembuh pada hari sampai dengan hari ini per hari ini itu, maaf ini per hari kemarin ini, itu 19.398. Artinya kasus baru dengan yang sembuh sudah lebih banyak yang sembuh. Kalau pada awal Juli saya lihat grafiknya itu antara kasus baru dengan yang sembuh itu lebih besar kasus yang baru. Artinya mudah-mudahan nanti suatu saat Indonesia benar-benar terbebas dari COVID-19. Untuk total ini, maaf ini ya, ini data saya ambil dari internet, kalau ada kesalahan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah ya mendekati valid lah. Sampai dengan hari ini jumlah kasus yang ada di Indonesia itu sudah 4.073.831. Kemudian yang sembuh 3.743.716. Kematian per hari kemarin itu 568. Total yang meninggal 132.491. Nah, ini dari 132.491 keluarga saya di situ ada 2 itu. Kakak ipar saya dan ibu mertua saya juga kena COVID dan menjadi korban dari keganasan COVID-19. Semoga husnul khotimah. Amin. Nah, untuk dunia kasusnya sampai dengan hari ini sudah 217 juta. 217 juta, yang meninggal 4.051.000. Sampai dengan mana Bu Dokter ya kasusnya? Saya tadi pagi ngambil data terbaru itu yang meninggal sudah 4 juta dari 217 juta kasus itu. Berarti memang sudah tinggi. Dengan data ini artinya COVID-19 belum usai. Jadi saya rasa tepat sekali apabila adik-adik KKN dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto menyelenggarakan webinar ini dengan judul sosialisasi pencegahan COVID-19. Selama ini untuk pencegahan COVID-19 yang kita kenal ya hanya prokes. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi. Karena selama ini yang kita laksanakan ya protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, itu yang kita kenal. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Noviana bagaimana mencuci tangan yang benar, mungkin, bagaimana memakai masker yang benar. Saya sama yang belum benar ini masih punya. Bagaimana menjaga jarak yang benar. Menjaga jarak itu kan juga sebenarnya jarak aman itu seperti apa. Kemudian menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail. Termasuk bagaimana agar imunitas kita terus bertambah dan kuat. Ya. Karena semua orang punya potensi untuk didekati sama COVID-19. Nah, bagaimana agar ketika kita didekati itu, imun kita itu kuat untuk menahan serangan itu, nanti akan dijelaskan lebih detail. Mudah-mudahan akan dijelaskan juga terkait bagaimana asupan gizi seperti apa yang bisa menambah imunitas tubuh. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Noviana. Untuk itu kepada seluruh siswa saya harapkan bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir, karena kegiatan ini sangat bagus sekali untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita dalam menghadapi kondisi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir. Itu. Saya kira itu saja dari saya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengisi dari mulai Puskesmas, Kapolsek sampai dengan mas-mas KKN dari Universitas Wijaya Kusuma. Semoga
kegiatan ini dan apa yang panjenengan sampaikan nanti mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Apabila ada kurangannya dari pihak kami SMK Muhammad Ismail yang bertepatan untuk penyampaian materi webinar ini, kami atas nama keluarga besar SMK Muhammad Ismail mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Ahmad Rasidi SE selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Semagede. Yang selanjutnya sambutan dari pihak Kapolsek kepada Bapak Catur Dedi Nugroho. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua tentunya dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan tentunya juga dalam keadaan berbahagia. Itu semua adalah berkat puja-puji rasa syukur kita, berkat doa-doa kita yang selalu kita kumandangkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita mendapatkan feedback berupa nikmat sehat dan semoga dalam keadaan bahagia. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Semagede, Bapak Ahmad Rasidi SE. Yang saya hormati Ibu Dokter Noviana dari Puskesmas Semagede. Kemudian yang saya hormati juga panitia ataupun ketua dari acara webinar pada pagi hari ini dari adik-adik kita mahasiswa KKN Unwiku Purwokerto. Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Catur Dedi Nugroho, jabatan sebagai Babin Kamtibmas Polsek Semagede yang dikhususkan di Desa Kanding. Kebetulan pada pagi hari ini undangannya adalah beliau Bapak Kapolsek, tetapi karena ada dua kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan oleh beliau Bapak Kapolsek sehingga mendisposisikan kepada saya untuk menghadiri kegiatan acara webinar pada pagi hari ini. Beliau mohon maaf dan menitipkan salam buat Bapak Ibu sekalian dan adik-adik kita dari KKN Unwiku. Salam hormat, salam sehat, dan semoga selalu bahagia. Kegiatan webinar pada pagi hari ini adalah sosialisasi pencegahan COVID-19. Kita semua tahu COVID-19 itu awal mula berasal dari negeri tirai bambu sana di Provinsi Wuhan. Karena mobilisasi manusia sehingga sampailah di Indonesia ini. Sampailah ke Semagede ini, yang kemudian menjadi sebuah pandemi global di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kita dari kepolisian sudah bekerja sama dengan TNI, dengan medis di Puskesmas Semagede, kemudian juga dengan kecamatan. Kita semua sudah melaksanakan upaya pencegahan, mulai dari kegiatan operasi justisi, operasi penggunaan wajib masker, kemudian dari Puskesmas sendiri sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi, dan alhamdulillah kalau tidak salah sudah hampir 2
22% dari 100% yang ditargetkan di Kabupaten Banyumas. Kemudian kami juga tidak henti-hentinya bekerja sama dengan 3 pilar tersebut, melaksanakan kegiatan edukasi kepada warga masyarakat, melaksanakan penerangan keliling, memberikan woro-woro kepada masyarakat Sumagede untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Kita tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan itu, dan kemarin terakhir kalau tidak salah juga kami menggandeng dari rekan-rekan mahasiswa yang kebetulan ada di Desa Kanding, dipusatkan di Desa Kanding. Kita melaksanakan kegiatan penerangan keliling, woro-woro sekaligus pembagian masker. Semoga kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan adik-adik KKN dari Untiku. Untuk mulai pada hari ini, kita di Kabupaten Banyumas yang kemarin sudah memasuki level 4, alhamdulillah tadi saya sudah baca surat edaran, kita sudah diturunkan ke level 3. Akan tetapi tetap kami masih membatasi kegiatan masyarakat. Kami dari kepolisian belum memberikan izin keramaian, belum memberikan izin pentas budaya, sehingga dan kami harapkan penurunan tren penurunan positif COVID-19 di Kecamatan Sumagede yang pada pagi hari ini kami lihat tadi di grup kami itu pelaporannya di angka 33 orang untuk terkonfirmasi COVID-19 di Kecamatan Sumagede. Dan tadi malam kami juga mendapatkan laporan bahwa warga masyarakat desa kami, khususnya di Desa Kanding, salah satu warga kami juga baru 1 hari kita rujuk ke Rumah Sakit Siaga Medika, dan tadi malam kami mendengar kabar duka warga tersebut meninggal dunia. Dan hari ini juga mungkin ini sedang perjalanan ke Desa Kanding dari Siaga Medika juga akan dimakamkan pada pagi hari ini. Kemudian lagi kami dari Polres Sumagede juga tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada warga masyarakat kami, akan tetapi memang kami akui kegiatan tersebut bisa dikatakan kurang maksimal. Kurang maksimal karena kurang tanggapnya warga masyarakat atau kendornya warga masyarakat. Banyak dari warga masyarakat kita mungkin kemarin mulai pada bulan Mei, Juni, Juli, banyak tetangga kita ataupun saudara kita yang mengalami gejala menyerupai atau mendekati apa yang dikatakan gejala dari COVID-19. Banyak dari mereka karena kesadarannya, karena kurang tahuannya, ataupun karena takutnya, mereka itu tidak mau memeriksakan diri atau melaporkan kepada Satgas COVID-19 yang ada di setiap desa. Sehingga kita ketahui bersama antara bulan Mei, Juni, Juli, COVID-19 di Kabupaten Banyumas
sepeda motor di Desa Kanding. Ya, ketika warga masyarakat melaksanakan ibadah sholat subuh, sepeda motornya karena tidak dikunci setang, diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian satunya lagi adalah selisih paham antara warga kami juga di Kanding, sehingga terjadi penganiayaan. Kejadian tersebut sudah kami tangani dan selanjutnya ditangani oleh Polresta Banyumas. Mungkin itu Bapak Ibu, adik-adik sekalian dari KKN, apa yang bisa saya sampaikan. Kurang selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Catur Dedi Nugroho selaku pihak dari Kapolsek. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dibantu oleh Saudara Hartoyo Pangestu selaku moderator. Kepada Mas Hartoyo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandu jalannya acara webinar yang bertema sosialisasi pencegahan COVID-19 pada kesempatan hari ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hartoyo Pangestu. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Sebelum acara dimulai, diinformasikan kepada teman-teman bahwa acara webinar ini dilaksanakan di gedung SMK Muhammadiyah Semagede dengan mematuhi protokol kesehatan. Langsung saja kita memasuki acara inti. Sebelum itu saya persilakan kepada Dr. Noviana selaku narasumber untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan materi webinar. Kepada Dr. Noviana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Semagede, dan juga yang saya hormati perwakilan dari Polsek Semagede, Bapak Catur, dan juga yang saya banggakan teman-teman dari Universitas Wijaya Kusuma yang saat ini sedang melaksanakan KKN di Desa Kanding. Terima kasih dari adik-adik semua ini sudah menyelenggarakan kegiatan berupa Zoominar atau webinar ini yang berjudul Pencegahan COVID-19. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Noviana. Saya bekerja di Puskesmas Semagede sudah sekitar 4 tahun. Baik, kita mulai saja materinya. Ya, jadi coronavirus disease ini pertama kali ditemukan di China, yaitu tepatnya di Wuhan. Dan jenis virus ini adalah virus RNA, bukan DNA, sehingga kalau virus jenis RNA, dia akan mudah sekali untuk menular. Pertama kali waktu itu ditemukan pada bulan Desember di Cina, kemudian lama-kelamaan karena mobilisasi dari penduduk sana, maka ini menjadi sebuah pandemi atau menjangkit seluruh negeri dengan angka yang sangat tinggi dan proses penularan yang sangat cepat, serta mutasi-mutasi dari virus corona ini yang semakin mengerikan, maka virus corona ini patut kita ketahui cara pencegahannya. Kemudian, yang pertama kita harus tahu adalah gimana cara penularannya, agar kita tahu
bagaimana cara pencegahannya seperti itu ya. Jadi cara penularan dari virus corona ini adalah secara aerosolisasi atau dari droplet atau percikan yang keluar dari hidung maupun dari mulut seseorang yang terinfeksi COVID, kemudian dia akan menyebar secara cepat, terutama di ruangan yang tertutup tanpa ventilasi. Kemudian, jika droplet tersebut dia ada di benda-benda yang sering dijangkau oleh orang, kemudian orang tersebut memegang mata atau hidung atau mulut tanpa melakukan cuci tangan terlebih dahulu, maka droplet tersebut akan masuk lewat mata, hidung atau mulut tersebut sehingga orang bisa terinfeksi juga. Kemudian yang ketiga juga dari prosedur medis, dan yang keempat itu dari dari tanpa menjaga jarak, karena aerosol ini bisa terjadi dengan jarak yang dekat. Seperti itu. Kemudian, kenapa kita harus memakai masker? Karena virus COVID ini memang terjadi di udara. Banyak sekali melayang-layang di udara, terutama pada tempat-tempat yang tertutup. Mengapa kita harus memakai masker? Karena untuk mengurangi viral load yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi deketin lagi. Ya, dideketin lagi. Nah. Oh ya. Kemudian setelah kita tahu cara penularannya, maka kita tahu cara pencegahannya. Kalau cara pencegahannya, kenapa kita harus memakai masker? Karena memang virus COVID ini dia sering sekali melayang-layang di udara dan bertahan paling enggak 2 jam pada ruangan yang tertutup tanpa ventilasi udara. Seperti itu. Kenapa? Makanya kita wajib sekali memakai masker untuk mengurangi jumlah virus atau viral load yang masuk ke saluran sistem pernafasan kita. Kemudian kenapa kita harus cuci tangan? Karena virus COVID ini juga terdapat pada benda-benda yang terkontaminasi oleh cairan yang mengandung virus. Sehingga kita perlu sekali untuk mencuci tangan dengan 6 langkah paling enggak 20 detik ya. Jadi ada 6 langkah cara cuci tangan yang efektif dengan menggunakan sabun. Kenapa harus pakai sabun? Kenapa enggak pakai air aja gitu? Harus pakai sabun karena lapisan dari virus COVID ini mengandung lemak. Nah, lemak ini akan luntur dengan sabun, ya, sehingga wajib sekali melakukan cuci tangan dengan sabun selama 20 detik minimal, ya. Setelah itu kenapa kita harus menjaga jarak? Ya, karena virus COVID ini dia akan, apalagi kalau orang bersin atau batuk, dia akan memuncratkan atau mengeluarkan droplet paling enggak jaraknya sekitar lebih dari 1,8 meter. Makanya kita harus menjaga jarak paling enggak 2 meteran gitu, agar tidak terkena si percikan virus-virus tersebut. Ya. Selain itu, untuk orang yang menjaga jarak, memakai masker, dan juga sering mencuci tangan, itu akan menurunkan risiko terkena virus tersebut. Sudah menjaga jarak, berarti kan virusnya udah jauh dari orang yang terinfeksi, apalagi memakai masker, itu sangat bagus sekali. Ya. Kenapa sih virus ini kok sekarang jadi pandemi dan menyebabkan kegaduhan di seluruh dunia? Ya karena virus ini sangat berbahaya, belum ada obatnya. Kemudian penularannya pun sangat cepat. Dengan orang yang sadar tidak memakai masker, itu bisa menularkan kalau yang awal-awal dulu, yang virus Wuhan yang awal, itu hanya menularkan ke 3 orang saja. Tapi dengan mutasi yang sekarang, dengan banyak sekali varian dari alfa, beta, kemudian delta, ada lambda dan kappa, itu varian-varian mutasi baru, itu dari 1 orang yang terinfeksi bisa menyebabkan penularan ke 10 orang. Ya, jadi kalau hanya orang lewat saja, yang misalnya makan di kafe gitu, terus yang makan juga di sampingnya nggak pakai masker, kalau makan kan nggak mungkin pakai masker, itu sudah cukup bisa bikin penularan, apalagi di daerah yang tertutup. Kemudian kita lihat juga gejalanya. Gejalanya itu yang pertama biasanya dia akan pegel-pegel dulu. Jadi saya sudah pernah merasakan COVID. Sebelumnya yang pertama itu ada pegel-pegel, kemudian badan terasa menggigil. Kemudian lama-kelamaan akan menjadi demam. Setelah demam, kemudian dia akan hilang penciuman. Tapi ada juga yang tidak hilang penciuman atau hilang perasa.
Jadi tidak bisa merasakan pahit, manis, jadi hanya merasakan asin biasanya ya. Kemudian tidak bisa mencium bau, misalnya minyak kayu enak pun tidak bisa mencium. Itu adalah probable atau gejala probable yang kemungkinan besar itu adalah COVID-19. Setelah itu juga ada pencernaannya juga terganggu, misalnya diare, kemudian dia juga ada biasanya ada mimisan yang sangat jarang seperti itu. Tapi rata-rata dari pernafasan dan juga pencernaan. Ada yang juga yang bisa bikin radang jantung, kemudian ada yang tiba-tiba jadi radang otak karena terkena COVID juga ada, gitu ya. Jadi gejala yang sering terjadi itu saluran pernafasan, gejala yang jarang terjadi biasa dari radang jantung, dan gejala yang berat adalah terjadi pneumonia atau sesak nafas. Critical time atau fase kritis pada saat terkena COVID adalah hari ke-7 sejak awal gejala. Jadi hari ke-7 sampai hari ke-10 adalah fase kritis. Seseorang dikatakan mau akan sembuh atau mau akan terjadi perburukan, yaitu pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 ya. Biasanya kalau hari ke-7 kok terjadi sesak dengan saturasi yang turun, atau tidak sesak tapi saturasi oksigennya turun yang disebut happy hypoxia. Jadi si virusnya itu sudah berkembang banyak sekali ke paru-paru dan akan menyebabkan fibrosis paru atau jaringan parut di dalam paru-paru. Sehingga orang yang sudah pernah terkena COVID tidak akan pernah kembali seperti dahulu sebelum dia terkena COVID, karena kapasitas parunya pasti akan menurun. Seperti itu ya. Walaupun dengan gejala ringan, pasti di paru-parunya sudah tidak seperti dulu lagi. Gampang capek dan lain-lain seperti itu. Dan produktivitasnya pun akan menurun. Yang saya screen. Ya, kemudian yang saya screen, Mas. Kemudian setelah kita tahu tanda gejalanya, makanya kita tidak bisa anggap sepele bahwa COVID itu adalah batuk pilek biasa. Kenapa? Karena damage atau kerusakan organ setelah terkena COVID, walaupun gejala ringan, itu tidak mudah diobatin. Beberapa orang yang masih muda, itu dengan gejala COVID yang sedang aja, dia menurunkan kapasitas vital paru paling nggak sampai 80% ya. Jadi sedikit naik tangga aja sudah sesak seperti itu. Itu sudah terjadi kerusakan organ akibat COVID-19. Mana ini? Share screen ini. Oh iya. Ini ya, Mas. Digedein mana, Mas? Ini ya. Ya. Oke. Makanya kita tidak bisa menyepelekan COVID-19 ini. Kalau ada yang bilang bahwa COVID ini hanya batuk pilek biasa, itu salah besar ya Bapak Ibu semua, karena penyakit ini adalah penyakit komunitas yang memang tidak hanya kita sendiri yang melakukan pencegahan, tapi juga harus semuanya untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kita juga harus ingat protokol VDJ atau ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, paling enggak di dalam ruangan terdapat 20 orang, ventilasinya harus sangat cukup. Jadi kalau ventilasi itu tidak ada sama sekali, pertukaran udara tidak ada, maka risiko untuk terkena COVID di situ sangat tinggi. Kemudian durasi waktu acara juga harus dibatasi, paling enggak hanya 30 menit dengan protokol yang lain. Dan juga jarak antara satu orang dengan orang yang lain juga harus berjarak paling enggak 2 meter. Nggih. Terkait tadi cara penularannya, nggih. Jika ventilasi, durasi, dan jarak itu tidak bagus berada di tengah-tengah lingkaran ini, maka resikonya pun sangat akan meningkat. Seperti itu, nggih. Semakin faktor VDJ dijaga, maka semakin tingkat penyebaran virusnya rendah. Nggih. Sekali lagi, COVID adalah penyakit komunitas, jadi penularan hanya terjadi antar manusia. Walaupun resiko penularan
benda ke manusia itu ada, namun rendah. Jadi penularannya adalah person to person. Jadi antar manusia, ya, semakin dekat dan semakin lama berinteraksi, maka resiko penularan akan semakin meningkat. Seperti itu. Beberapa bulan yang lalu, kondisi COVID di Indonesia sangat memprihatinkan, di mana varian Delta menyerang dengan sangat cepat. Satu kampung bisa banyak sekali orang yang sakit batuk pilek tanpa mereka mau periksa, kemudian menularkan ke orang yang rentan, sehingga orang rentan tersebut bisa mengalami pneumonia dan akhirnya meninggal. Terjadi sakit dipengaruhi oleh faktor sistem tubuh kita, baik dari lingkungan, imunitas, maupun virus itu sendiri. Dari faktor virusnya, dengan virus yang sangat tinggi jumlahnya, kemudian mutasi yang semakin gencar, jadi makin sering kita tidak melakukan protokol kesehatan, maka kecepatan mutasi virusnya itu pun akan semakin senang gitu. Jadi virus akan berusaha untuk mempertahankan dirinya untuk bisa bertahan di manusia. Dulu awalnya hanya bisa menularkan ke 3 orang, sekarang bisa 10 orang. Bayangkan kalau virus ini akan tetap ada di dunia. Bagaimana ya? Kemudian dari faktor inang, sistem tubuh kita, sistem imun. Bagaimana kita menjaga sistem imun? Harus dengan melakukan olahraga rutin, paling enggak 1 minggu 3 kali lah, 30 menit. Olahraga ringan aja. Kemudian olahraga ringan, terus dari kualitas tidur, paling enggak tidur 8 jam sudah cukup. Kemudian makan makanan yang bergizi, seperti protein tinggi, kurangi gula, seperti itu. Okay? Kemudian juga harus melakukan protokol 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian melakukan vaksinasi, dan juga kita harus kurangi interaksi dengan orang lain, cuci tangan juga. Faktor lingkungannya tadi saya sudah jelaskan, ventilasi, durasi, dan jarak. Oke, lanjut Mas. Tadi sudah disampaikan data kasus COVID Indonesia sudah mencapai 4.000, dan yang meninggal adalah 132.000. Terkesan kalau dari angka, itu adalah angka yang tidak banyak lihat dari konfirmasi 4.000. Tapi 1 nyawa pun tidak bisa disebut angka. 1 nyawa pun adalah sangat berharga bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia adalah seorang ibu, mungkin dia adalah seorang ayah, kepala keluarga, mungkin dia adalah seorang anak, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa melihat, lah COVID, angka yang meninggal aja lebih sedikit, tidak bisa seperti itu. Karena 1 nyawa pun berharga ya. Kalau bisa kena COVID tapi tidak sampai meninggal, seperti itu. Sembuhnya juga banyak ya. Lanjut Mas. Beberapa bulan lalu kita juga sempat mendengar banyak krisis oksigen, ya. Karena untuk COVID yang varian baru ini banyak sekali yang mengalami sesak nafas. Nggak peduli itu tua, muda, yang muda-muda yang butuh oksigen juga banyak sekali. Tidak harus orang rentan. Ya, dengan efek rumah sakit yang sangat penuh, ini yang sangat dikhawatirkan oleh sistem kesehatan di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya si COVID ini adalah batuk pilek biasa, tanpa menyebabkan rumah sakit menjadi penuh, dan tanpa menyebabkan oksigen menjadi kritis, itu tidak masalah. Yang dikhawatirkan adalah karena COVID ini rumah sakit penuh, ya, health system kita kolaps, dan juga oksigennya menjadi langka. Itu yang sangat dikhawatirkan. Beberapa negara sudah melakukan upaya damai dengan COVID, jadi menganggap bahwa COVID adalah batuk pilek biasa. Itu dilakukan harusnya dengan angka cakupan vaksinasi yang tinggi. Ya, jadi tidak banyak orang yang kritis di rumah sakit, jadi rumah sakit tidak kolaps seperti itu. Ya. Jadi yang merasa kuat, yang muda-muda ini 19 tahunan, memang terbukti banyak yang sembuh, tapi mereka justru menularkan ke orang tua mereka yang rentan. Itu yang sangat berbahaya ya. Kemudian orang-orang yang rentan itu juga banyak yang belum dilakukan vaksinasi, sehingga banyak juga yang meninggal. Jadi jangan memikirkan diri sendiri, paling nggak kita juga harus melindungi lingkungan sekitar dari COVID ini. Ya. Lanjut Mas. Jadi efek buruknya atau efek negatif bila kasus melebihi kapasitas pelayanan kesehatan adalah peningkatan angka kesakitan dan kematian COVID.
keterbatasan pelayanan terhadap kasus darurat non-COVID. Jadi kalau bukan sakit COVID, juga nanti terbengkalai sistem kesehatannya, ya, karena mereka menangani kebanyakan dari COVID-nya. Keterbatasan pelayanan terhadap pasien dengan kondisi kronis dan dampak terhadap psikis, sosial, ekonomi yang makin berkepanjangan, ya. Oke, jadi kalau sudah diketahui bahwa memang COVID ini adalah bikin sistem kesehatan kolaps, sampai kita waktu itu mencari rumah sakit pun sangat sulit. Waktu itu ya. Lanjut. Oke. Jadi upaya pencegahan dan rantai COVID ini adalah 5M, 3T, dan vaksinasi terutamanya. Ya. 5M, 3T-nya itu apa? Tracing, tracking, dan treatment. Jadi temukan sebanyak-banyaknya orang yang sakit COVID. Kalau sudah kita temukan sebanyak-banyaknya, kita swab sebanyak-banyaknya, kita pisahkan orang tersebut dari orang yang sehat dan orang yang rentan, sehingga tidak terjadi penularan. Seperti itu. Treatment, obatilah pasien-pasien COVID tersebut. Okay. Kemudian vaksinasi. Vaksinasi sekarang sudah sangat dilakukan, baik dilakukan di GOR maupun di puskesmas, dengan angka vaksinasi kita masih tergolong rendah, tapi tidak apa-apa, nanti akan seiring waktu kita akan bisa mencapai targetnya tersebut. Sudah banyak sekali jenis vaksin yang masuk ke Indonesia, berupa vaksin yang pertama itu ada vaksin Sinovac, Sinopharm, kemudian Moderna, ada Moderna dan ada Pfizer dan AstraZeneca. Ya, jadi upaya pencegahan ketiga komponen ini ada 5M, 3T, dan vaksin tidak bisa digantikan satu sama lain. Kalau sudah vaksin, tetap harus melakukan upaya 5M. Karena untuk mencapai sebuah kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas itu harus dalam waktu yang lumayan lama. Ya, jadi walaupun sudah vaksin tetap bisa terkena COVID, tetapi gejalanya tidak berat. Ya, kalau sudah vaksin, kemungkinan kena COVID tetap ada, tapi gejalanya tidak berat, sehingga tidak membuat sistem kesehatan menjadi kolaps seperti itu. Tujuannya vaksinasi, gitu. Tujuannya adalah mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok yang bisa memberikan perlindungan secara total. Ya, tuh. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya. Jadi upaya vaksinasi di sini adalah proses memasukkan senyawa baik virus. Di sini digunakan seringnya adalah Sinovac berupa virus yang sudah dimatikan. Kemudian akan mencapai sebuah kekebalan atau terbentuk antibodi di dalam tubuh seseorang, ya. Nah, utamanya vaksin ini juga harus disetujui oleh BPOM, dan semua vaksin yang masuk dan digunakan oleh masyarakat itu sudah disetujui oleh BPOM dan juga oleh MUI bahwa vaksin tersebut halal. Ya, tujuan utama vaksin, upaya pencegahannya adalah flatten the curve, artinya kalau bisa kurva dari COVID ini adalah melandai, mengurangi beban pelayanan kesehatan supaya pelayanan bisa optimal dan segera mungkin melandaikan kurva kasus kematian. Jadi yang penting sekarang kita adalah mengendalikan pandemi dulu, bukan mengakhiri pandemi. Kalau mengakhiri pandemi kita jauh masih sangat panjang prosesnya, tapi untuk mengendalikan pandemi kita sedikit demi sedikit bisa dikendalikan. Yang tadi saya sebut ya, pandemi bisa dikendalikan dengan cara apa? Dengan sistem kesehatan yang tidak kolaps. Seperti itu ya. Lanjut. Jadi program vaksinasi ini, jadi orang-orang yang belum divaksin itu bisa akan menularkan ke banyak sekali orang. Kemudian kalau orang yang sudah divaksin, maka dia banyak orang yang sudah divaksin, maka dia sudah memiliki kekebalan dan akan mengurangi jumlah penularan juga. Lanjut, Mas. Jadi peran vaksin itu sangat penting untuk mewujudkan mimpi kita untuk mengakhiri pandemi, walaupun itu masih sangat panjang. Jadi kalau nanti sudah vaksinasinya sudah mencapai 80%, paling nggak 80% lah ya, itu nanti insya Allah lama-kelamaan kita akan kembali seperti dulu lagi, kembali normal, dan kita bisa menganggap bahwa COVID itu hanya flu biasa jika proses vaksinasinya itu sudah mencapai 70% lebih. Okay. Untuk vaksin Sinovac, saat ini yang paling banyak digunakan adalah vaksin Sinovac dengan efikasi sekitar 65,3%.
lumayan, itu sudah bisa menimbulkan kekebalan. Berbeda dengan vaksin dari Amerika Serikat berupa Moderna maupun Pfizer yang efikasinya 94%. Namun ada risikonya tetap. Sinovac tidak memiliki gejala pasca vaksinasi sama sekali. Namun untuk Moderna dan Pfizer setelah itu pasti ada ketemu gejala seperti demam, mual, lemas dan lain-lain sebagainya. Okay? Lanjut Mas. Ya, jadi tidak ada vaksin yang efikasinya melindungi 100%, itu tidak pernah ada. Paling tinggi itu 95%. Okay? Lanjut Mas. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa dulu SARS yang dulu kok nggak ada vaksinnya, MERS yang dulu kok nggak ada vaksinnya, kok tiba-tiba COVID nggak ada vaksinnya, kenapa? Ya banyak karena teknologinya yang sudah sangat maju. Kemudian untuk mendapatkan sampel orang yang terkena COVID sekarang mudah sekali. Jadi vaksin COVID itu cepat sekali ditemukannya karena banyak pasien yang menderita COVID dan juga teknologinya yang semakin canggih. Lanjut, Mas. Kemudian, ini lanjut aja, Mas. Ya, dulu pada saat tahun 2000-an ya, itu juga ada pandemi namanya pandemi flu babi, tapi tidak sampai membuat kehebohan karena sudah langsung ada vaksinnya di Amerika Serikat ya. Lanjut. Ya, jadi kalau kita ibaratkan si protokol kesehatan itu, jadi musuhnya itu si COVID-nya, dengan tameng itu ibaratnya adalah vaksinnya. Ya, kemudian baju dan pedangnya itu adalah protokol 5M-nya kita. Jadi memang walaupun kita menggunakan 5M, tapi kita tidak vaksin, tetap aja kita kalau kena COVID bisa gejala berat. Tapi kalau sudah dilakukan vaksinasi, gejalanya hanya ringan-ringan saja. Jadi sudah ada tamengnya seperti itu ya. Lanjut. Jadi untuk protokol kesehatan itu dan juga vaksin tidak bisa digantikan satu sama lain. Sudah saya jelaskan tadi, dan untuk mengurangi risiko terinfeksi atau meringankan gejala bila terinfeksi ya. Lanjut. Lanjut. Oke, sekarang kelompok yang tidak bisa divaksinasi adalah kelompok yang memiliki kelainan darah saja. Dan juga penyakit-penyakit yang sedang tahap akut. Misalnya sakit jantung yang kondisinya sedang akut, sedang sesak, atau nyeri dada. Tapi untuk lain-lain, semuanya rata-rata bisa divaksinasi. Lanjut, Mas. Lanjut. Lansia pun bisa divaksinasi ya, dengan usia sampai 90 tahun itu juga bisa divaksinasi. Dengan syarat lansianya dalam keadaan sehat, tidak sedang kondisi infeksi akut. Lanjut. Ya, jadi efek samping setelah vaksinasi biasanya ada sekitar nyeri di tempat suntikan, kemudian bengkak di tempat suntikan, bisa dilakukan dengan kompres, menggunakan air dingin, kemudian ada demam, menggigil, lelah, dan juga sakit kepala. Tapi itu bisa dilakukan dengan cara minum air putih banyak, minum obat juga bisa dengan paracetamol, kemudian juga menggunakan baju yang tipis, jangan memakai jaket karena untuk mengurangi panas yang keluarnya. Nanti juga rencananya akan dilakukan vaksinasi untuk anak usia remaja. Jadi usia 12 tahun ke atas juga harus dilakukan vaksinasi. Selanjutnya, jadi kita harus memahami masing-masing peran protokol kesehatan, vaksin, dan pemeriksaan COVID. Ya, ketiganya tidak bisa saling menggantikan satu sama lain. Ya. Jadi hukumnya adalah wajib melakukan vaksinasi karena untuk menjaga bangsa kita dan untuk bisa mengendalikan pandemi. Selanjutnya, ya, jadi kalau banyak sekali hoax terkait vaksin, terkait COVID ini, mohon harus diluruskan dengan cara harus menggunakan sumber informasi yang jelas. Kemudian pihak yang menyebarkan meminta hoax tersebut harus
dilakukan penindakan yang tegas seperti itu ya. Kalau ada kata-kata yang provokatif atau gambar atau video yang provokatif juga harus diperjelas, harus dilaporkan saja kalau ada hoax-hoax tertentu. Oke. Dan juga kalau ada orang yang sudah pernah terkena COVID, tidak boleh dilakukan stigma, bahwa stigma yang COVID itu kalau sudah 14 hari itu sudah tidak menular. Jadi jangan jauhi mereka yang sudah terkena COVID seperti itu. Lanjut, Mas. Oh, sudah selesai. Baik, mungkin presentasi saya cukup sekian. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan, juga saya akan buka dengan terbuka. Ya? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Noviana yang telah memberikan materi yang sangat menarik, mulai dari bagaimana cara penularannya, gejala apa saja yang didapatkan, penerapan 5M dan 3T, dan penjelasan tentang COVID-19, vaksin, dan efek sampingnya dari vaksinasi. Setelah itu, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang akan bertanya bisa langsung on mic atau via chat. Sedikit sharing-sharing sebentar ya Bu Dokter ya. Kemarin kan baru-baru ini telah diadakan vaksinasi di Indonesia nih. Dan saya lihat sendiri itu di Soma Gede, tepatnya di Puskesmas, itu juga telah mengadakannya. Pertanyaannya, bagaimana sih mengenai penyebaran COVID-19 di Soma Gede setelah vaksinasi? Apakah itu ada pengaruhnya atau justru malah belum sama sekali? Oh ya, langsung jawab apa nih? Langsung jawab aja, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau vaksinasi di Soma Gede itu persenannya baru sekitar 20%. Sedangkan untuk target vaksinasi kita bisa disebut mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok adalah 70% ya Mas ya. Jadi walaupun memang kita baru 20%, namun itu sudah lumayan cukup banyak yang antusias untuk melakukan vaksinasi ya. Bagaimana kalau misalnya ditanya sudah ada perkembangan atau belum? Itu belum, Mas. Jadi karena memang cakupannya masih 20%. Sedangkan untuk mencapai sebuah kekebalan kelompok itu paling enggak 70%. Jadi masih banyak orang yang sudah divaksin pun kena. Karena belum terjadi kekebalan kelompok seperti itu. Jadi makanya kita harus lakukan percepatan vaksinasi secepatnya, luar biasa cepat, karena untuk segera mencapai kekebalan kelompok itu gitu. Jadi itu kan butuh waktu ya Mas ya untuk mencapai 70%. Dilihat dari harus distribusi vaksinnya harus cepat, kemudian dalam satu hari juga melakukan vaksinasi dengan banyak sasaran seperti itu. Jadi kalau ditanya sudah ada perkembangan atau belum terkait angka COVID vaksinasi itu belum ada perkembangan karena masih cakupannya masih segitu. Nanti kan kalau sudah mencapai 70% pasti ada perkembangannya. Butuh waktu. Oke, terima kasih atas jawabnya dari Dr. Noviana. Kemudian di sini juga ada sebuah pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron. Izin bertanya, Bu Dokter. Mungkin di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, penderita COVID yang melaksanakan isolasi di rumah biasanya dilakukan selama 14 hari. Pasti mungkin ada beberapa orang mengalami jenuh ataupun depresi. Cara menangani agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu gimana ya Dok? Kemudian pertanyaan yang kedua, kasus penyebaran COVID-19 sendiri di Banyumas masih sangat banyak. Karena mungkin kurang kesadaran untuk prokes dan adanya COVID-19, yang saya tanyakan bagaimana cara mensosialisasikan yang efektif kepada warga Banyumas menurut dokter agar sepenuhnya dapat diterima baik di kalangan orang tua maupun remaja. Bisa dipahami dokter? Oh iya, jadi saya jadi untuk pertanyaan pertama, terima kasih kepada Saudari Yusron yang sudah bertanya. Ada 2 pertanyaan di sini ya Mas ya. Penderita COVID yang melaksanakan isolasi di rumah biasanya dilakukan selama 14 hari. Maksudnya biar
dalam 14 hari itu tidak jenuh gitu ya Mas ya. Ya, wajib penderita COVID atau orang yang mengalami gejala COVID seperti batuk, pilek, atau anosmia, atau hilang penciuman seperti itu, yang pertama adalah wajib harus di swab terlebih dahulu. Swab juga wajib, paling nggak kita hubungi pihak puskesmas, kemudian biasanya suruh datang ke puskesmas untuk melakukan swab. Setelah ketahuan menderita COVID, memang itu wajib harus 14 hari di rumah untuk mencegah penularannya kepada orang-orang lain, jadi mencegah memutus mata rantainya. Agar tidak depresi dan tidak jenuh di rumah, bisa dengan cara melakukan hobinya tersebut di rumah misalnya, atau di dalam kamar saja, kan di dalam kamar saja melakukan kegiatan misalnya keterampilan apa seperti itu. Jadi kalau bisa memang isolasinya itu terpusat ya, berbarengan dengan orang-orang yang terkena COVID, namun dengan satu dan lain hal itu masih belum kita lakukan, jadi harus melakukan isolasi mandiri di rumah, kalau bisa memang satu kamar sendiri, dengan satu kamar mandi sendiri, tidak ada kamar mandi lebih dari satu, maka bisa dilakukan dengan cara ventilasi di kamar mandi itu harus tercukupi. Ya. Gimana caranya biar tidak jenuh itu tergantung masing-masing orang, caranya bagaimana biar tidak depresi ya. Mikir bahwa oh saya kena COVID, ya udah nggak apa-apa, kena COVID nanti juga sembuh sendiri, tapi tetap isolasi gitu. Jadi jangan sampai depresi, nggak usah mikirin nantinya bakal gimana, bakal misalnya dijauhi atau nantinya bakal terjadi sesak dan lain-lain. Nggak usah membuka berita yang mencemaskan diri sendiri seperti itu. Buka cerita-cerita yang berbahagia saja kayak gitu biar tidak depresi ya. Terus apalagi ya Mas? Yang kedua, kasus penyebaran COVID apa tadi? Banyumas masih sangat banyak karena mungkin karena kesadaran prokes. Iya, karena memang kesadaran prokes untuk masyarakat memang masih sangat kurang. Saya masih sering melihat di pasar atau di jalan-jalan orang naik motor itu masih nggak pakai masker, apalagi bawa anak kecil kayak gitu. Itu masih sangat kurang memang prokesnya. Yang saya tanyakan bagaimana cara mensosialisasikan yang efektif pada warga Banyumas menurut. Oh ya, kalau kita sudah melakukan upaya sosialisasi dengan cara misalnya kita keliling desa untuk menyampaikan upaya pencegahan COVID seperti itu udah kita lakukan dari awal. Juga kita sudah membentuk sebuah satgas COVID di desa untuk memantau para warga desa yang tidak melakukan protokol kesehatan seperti itu. Itu nggih. Responnya dapat diterima. Ya itu. Kemudian untuk para remaja, gimana cara remaja itu bisa memahami betul ya prokes ya. Jadi kalau rata-rata remaja kan punya Android ya, itu jangan hanya membuka channel-channel yang tidak bermanfaat. Jadi harus digunakan juga HP-nya untuk membuka channel yang bermanfaat. Jadi kita bisa follow para health educator, misalnya dokter siapa gitu di Instagram kan banyak. Itu ada sosialisasi tentang pencegahan COVID, tentang vaksinasi, seperti itu. Jadi banyak sekali media-media yang digunakan untuk upaya agar informasi COVID ini tersampaikan oleh remaja-remaja seperti itu. Oke, lanjut. Banyak juga loh remaja-remaja yang sekitar usia 20 tahun sampai 30 tahun yang mengalami sesak nafas karena COVID, karena belum melakukan vaksinasi. Oke, seperti itu. Ada lagi Mas ini? Terima kasih kepada Dr. Noviana yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Mas Yusron. Sudah jelas ya Mas ya, sudah dijawab sama Dr. Noviana. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari saudara Tias Tinton. Vaksin di Indonesia itu ada bermacam-macam seperti Sinovac, Moderna, dan lain-lain, serta efektivitasnya pun juga berbeda. Dan juga menurut informasi yang beredar, efektivitas vaksin Sinovac lebih rendah dibanding Moderna, serta ada beberapa negara yang menolak vaksin tersebut. Bagaimana tanggapan dokter mengenai pertanyaan ini dan bagaimana yang sudah terlanjur di vaksin Sinovac ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti saya sampaikan kepada saudari Trias Tinton ya, sudah tahu tentang berbagai macam vaksin karena tidak banyak anak-anak usia muda yang tahu jenis-jenis vaksin ya.
Jadi saya sampaikan bahwa semua jenis vaksin yang ada di Indonesia sudah disetujui oleh BPOM dan juga MUI terkait keamanan, keefektivitasan, dan juga kehalalannya. Jadi Sinovac adalah vaksin dari Cina dengan efikasi 65%, itu sudah cukup untuk membentuk sebuah antibodi. Dan kalau kita lihat beberapa berita bulan yang lalu, bahwa Sinovac itu hanya bertahan 6 bulan. Memang beberapa pakar meneliti bahwa Sinovac hanya bertahan 6 bulan setelah suntikan yang kedua, memang benar. Tetapi kan kita memiliki sebuah sel imun yang disebut dengan sel memori. Jadi kalau antibodinya kita habis setelah vaksin Sinovac, kita memiliki sebuah sel memori, yaitu sel dendritik, yang dia akan mengingat terus antigen yang masuk lewat vaksin. Ya, jadi baik maupun vaksin Sinovac yang efektivitasnya rendah, tapi tetap bisa menimbulkan sel memori itu tahu bahwa yang dimasukkan adalah virus COVID yang sudah dimatikan. Jadi tetap bisa untuk mengenali jenis antigen yang masuk berupa COVID-19. Ya, untuk Moderna, Pfizer, dan juga AstraZeneca dengan efikasi sekitar 94%, memang itu sudah sangat tinggi sekali, tapi dengan efek samping setelah vaksinasi yang juga lumayan sekali ya daripada Sinovac, itu juga sudah memberikan respon terhadap sel memori dan juga antibodi. Memang untuk antibodi Moderna dan Pfizer itu lebih tinggi daripada Sinovac, ya. Tapi memang tidak ada salahnya untuk kita mendapatkan Sinovac. Jadi apapun kesempatan kita untuk mendapatkan vaksinasi, lakukanlah. Jika saat itu ada Sinovac, Sinopharm, yang lain lakukanlah dengan vaksin Sinovac dan lain-lain. Karena memang semua vaksin itu aman dan juga efektif. Ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak direkomendasikan untuk memilih jenis vaksin karena memang sudah terbukti keefektivitasannya. Seperti itu ya, Mas. Terima kasih kepada Dr. Noviana yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Triastinton. Sudah jelas ya, Mas. Kemudian kita lanjut saja pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Saudara Wisnu Bangun Sudrajat. Untuk vaksin yang seharusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Bagaimana pula efeknya kalau dosis yang diberikan berlebihan? Itu pertanyaan, Dok. Silakan dijawab. Oh iya, terima kasih untuk Saudari Wisnu Bangun Sudrajat. Oke, untuk jenis vaksinnya, kenapa harus diberikan 2 dosis? Karena untuk dosis pertama digunakan untuk pengenalan. Jadi, oh ya, saya kenalan sama antigen dulu, kenalan, baru hanya sebatas kenalan aja. Setelah itu, untuk dosis kedua, setelah kenalan, kita jadi akrab. Nah, setelah akrab tahu antigennya, akan timbullah antibodi. Jadi, kenapa tidak boleh hanya 1 dosis saja? Karena tidak akan menimbulkan antibodi, apalagi sampai ke terbentuknya kekebalan di sel memori. Jadi, jika hanya satu dosis saja itu ibaratnya hanya perkenalan saja, belum menimbulkan antibodi, belum ada kekebalan yang ditimbulkan oleh antigen tersebut. Jadi percuma. Jadi harus 2 dosis. Ya. Bagaimana pula efeknya kalau dosisnya diberikan berlebihan? Misalnya 3 dosis seperti itu, atau misalnya kan kalau untuk nakes itu ada dosis booster ya. Jadi waktu itu kita memakai Sinovac dan juga 2 dosis Sinovac, dan untuk dosis ketiga kita memakai Moderna, diharapkan antibodi para nakes ini akan semakin tinggi karena kita setiap hari berkecimpung dengan orang COVID, jadi setiap hari kita kontak erat, bahkan kita juga waktu bulan lalu di puskesmas kita saling bergantian positifnya, seperti itu. Makanya pemerintah menyelenggarakan ada vaksin booster untuk nakes ini, atau orang-orang yang sangat membutuhkan booster, terutamanya para nakes, karena memang kematian nakes sangat tinggi pada bulan Juli, Agustus waktu itu, ya. Gitu. Jadi memang untuk booster ini belum digunakan oleh orang masyarakat umum. Gitu. Jadi cukup masyarakat umum, cukup dosis 1 dan dosis 2. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan dari Wisnu Bangun Sudrajat sudah dijawab oleh Dr. Noviana ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, saya Agus. Saya sudah vaksin tahap 1 dan vaksin 2. Belum dikarenakan pada saat
jadwal vaksin 2, saya terpapar COVID. Kapan saya bisa vaksin kedua? Oke, makasih pertanyaannya. Untuk dari Juknis dari Kemenkes, bahwa vaksinasi dilakukan paling tidak 3 bulan setelah terkonfirmasi COVID, atau misalnya 3 bulan, misalnya dosis 1 sudah vaksin, kemudian terkena COVID, nunggu vaksin 2-nya itu paling enggak 3 bulan. Oke, 3 bulan baru boleh vaksin, karena setelah terkena COVID biasanya antibodinya itu sudah sangat tinggi. Jadi sudah memiliki antibodi. Ya, kalau dimasukin vaksin secara langsung nanti keefektivitasan vaksin percuma gitu. Jadi kita memang memprioritaskan untuk orang-orang yang belum memiliki antibodi, dan juga biar vaksinasi itu tidak percuma pada orang yang baru terkena COVID seperti itu. Jadi memang harus nunggu selama 3 bulan. Oke, pertanyaan dari saudara Agus sudah terjawab oleh Dr. Noviana. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan dari saudari Erwina Saputri. Izin bertanya, apakah hewan peliharaan seperti kucing atau yang lain bisa menyebarkan COVID-19? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk hewan peliharaan, jadi prinsipnya semua makhluk hidup itu bisa terjangkit COVID-19 ya. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu tahu, pada waktu COVID-19 banyak sekali terjadi di Jakarta, itu kalau nggak salah harimau di kebun binatang Ragunan itu juga terkena COVID-19. Dia di swab juga harimaunya, dan juga untuk hewan peliharaan seperti kucing pun bisa menularkan jika yang memelihara itu terkena juga, ya. Jadi kalau memang di rumah juga memiliki hewan peliharaan seperti kucing atau anjing, itu memang yang memelihara juga harus memakai masker untuk menghindari kucing atau anjing tersebut terkena COVID, ya. Atau juga bisa dari jika kucingnya itu jalan-jalan ke tempat orang yang terkena COVID, kemudian jadi kucingnya tidak sehat. Kalau untuk menularkan ke manusia, dari kucing itu memang sangat rendah ya, tapi tetap ada kemungkinan menular. Jadi memang harus memakai masker juga pada saat berdekatan dengan hewan peliharaan. Gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari saudari Erwina Saputri sudah terjawab ya oleh Dr. Noviana. Kemudian di sini juga ada pertanyaan lagi. Perkenalkan, saya Uut. Izin bertanya, untuk yang kemarin pernah hilang penciuman tapi nggak swab, apakah sudah pasti COVID? Dan untuk vaksin harus menunggu 3 bulan? Itu pertanyaan, Dok. Itu banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada saya terkait kalau misalnya hilang penciuman nggak swab. Ya, dari awal saya sudah mengatakan bahwa kalau hilang penciuman maupun hilang perasa gitu, nggak bisa merasakan manis, asam gitu, itu adalah gejala probable COVID. Kalau kita ada tingkatannya, itu ada suspek COVID, probable COVID, dan terkonfirmasi COVID. Ya, jadi probable adalah sangat mungkin COVID. Ya, apalagi di situasi pandemi seperti ini, dengan gejala hilang penciuman itu sudah pasti COVID, sudah dipastikan walaupun tidak swab. Ya, jadi pada saat vaksinasi kita screening, pasti kita lakukan pertanyaan apakah sudah pernah terkena COVID, nggak tahu gitu misalnya ya, apakah sudah pernah hilang penciuman, iya, tapi tidak di swab. Kemungkinan itu adalah COVID. Dengan gejala probable COVID tersebut, kita tunda vaksinasi selama 3 bulan. Oke, terima kasih atas jawaban dari Dr. Noviana. Kami masih buka sesi tanya jawab untuk 1 orang penanya ya. Ditunggu. Silakan bagi teman-teman yang masih bingung atau kepengen bertanya tentang seputar COVID-19, boleh langsung on mic atau via chat. Ini ada 1 pertanyaan yang terakhir ya. Perkenalkan, saya Cece. Mau tanya tentang vaksin. Misalkan tensi seseorang sudah bisa 170, itu pun dalam kondisi normal atau sehat. Tapi saat puskesmas untuk vaksin tidak diperbolehkan. Kalau
menunggu tensi di bawah itu, kondisi orang tersebut justru dalam kondisi sakit. Apakah orang tersebut tidak bisa divaksin karena riwayat orang tersebut juga mempunyai darah tinggi? Apakah bisa dipahami, dokter? Silakan Oke, dijawab. ya. Jadi kalau misalnya mau dilakukan vaksinasi itu ada proses screening terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi screening itu dilakukan untuk mengetahui seseorang layak atau tidak layak untuk divaksin. Jadi memang untuk tensi pada kertas screening itu diketahui bahwa jika lebih dari 180/110 itu tidak layak untuk divaksin. Namun jika masih 170/100 atau 180/100 biasanya saya tetap bolehkan vaksinasi dengan syarat pada saat itu tidak ada gejala akut seperti nyeri kepala berat, seperti itu. Jadi tetap boleh vaksinasi dengan catatan tidak ada gejala-gejala akut tersebut. Oke. Kalau 170 biasanya saya perbolehkan untuk vaksinasi. Monggo. Ya, terima kasih atas jawaban dari Dr. Noviana. Jika masih Kemudian 170/100 saya persilakan kepada teman-teman yang belum mengisi link absensi segera mengirimkan link absensi di kolom chat. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah bertanya. Kemudian kami informasikan bahwa pada sesi tanya jawab tadi akan ada door prize. Jadi nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan yang menarik dan kami berikan setelah acara webinar ini selesai. Jawaban dari acara sudah selesai. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya kembalikan kepada MC. Kemudian kami informasikan bahwa pada sesi tanya jawab tadi akan ada door prize. Jadi nanti kami akan memilih Saudara Hartoyo Pangestu yang selaku moderator, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Noviana yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat tentang apa itu COVID-19, vaksinasi, serta cara pencegahan COVID-19. Yang selanjutnya akan ada sesi absensi melalui link yang ada di kolom komentar yang sudah di-share oleh panitia, yang nantinya akan digunakan untuk menginput atau mengisi data sertifikat kepada seluruh peserta webinar. Dan link akan ditutup setelah 5 menit. Jadi dimohon untuk para peserta segera mengisi supaya mendapatkan sertifikat. Akan kami tunggu. Lagi ditunggu. Langsung ya. Yang selanjutnya sekalian menunggu absen ya, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya ya, yang akan ada sesi dokumentasi atau foto bersama yang akan di screenshot oleh panitia buat dokumentasi. Kepada seluruh peserta webinar dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Setelah absen selesai langsung aktifkan kamera. Terima kasih. Wis difoto. Wis. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh peserta telah
mengaktifkan kamera. Sebelum acara ditutup bersama, saya selaku pembawa acara webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para peserta webinar. Mari kita tutup acara webinar bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.